nama saya Siti Aisyah Rizky Lestari, NIM 7191220018. Saya dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dr. Randus Jumiadi Abdi Winata, AKMSI. Baik, langsung saja kita ke studi kelayakan bisnisnya. Nah, sebelum kita mulai nih, teman-teman tahu nggak apa itu studi kelayakan bisnis? Kalau belum tahu, ini aku kasih tahu. Jadi, studi kelayakan bisnis adalah sebuah penilaian mengenai kelayakan dari suatu proyek yang akan kita kerjakan. Nah, studi kelayakan ini juga bertujuan untuk mengetahui secara objektif dan rasional keunggulan dan kelemahan dari hal yang sudah ada dan proyek yang akan kita kerjakan nantinya, serta dampaknya terhadap lingkungan hidup, sumber daya yang diperlukan, dan pada akhirnya prospek dari proyek tersebut. Ya, secara sederhananya, dua kriteria untuk menilai kelayakan adalah biaya yang diperlukan dan nilai yang didapat tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin membangun bisnis dalam bidang fashion wanita yang saya beri nama Girl Stuff. Usaha ini dilatar belakangi oleh semakin banyaknya pemikiran bahwa Korean style tuh bagus banget. Padahalnya, Indonesia sendiri juga memiliki style yang bagus. Hal ini bisa banget nih kita lihat di lingkungan sekitar kita. Misalnya, teman kita, kakak atau adik kita. Nah, hal inilah yang membuat saya tergoda untuk memulai bisnis ini, yaitu fashion wanita yang saya beri nama Girl Stuff. Dan tentu saja, ini membuka peluang yang besar bagi saya untuk meraup keuntungan karena gaya hidup dan gaya berpakaian yang semakin modern. Usaha fashion ini bisa jadi suatu inovasi yang dapat dijadikan sebagai peluang usaha baru dengan konsep Korean style nih teman-teman. Karena konsep ini terbilang tidak terlalu sulit. Yang kita butuhkan adalah pengetahuan yang luas tentang Korean style, lalu sisanya tinggal bagaimana kita akan mengimplementasikannya. Nah, dalam studi kelayakan bisnis ada beberapa aspek nih teman-teman yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu aspek hukum. Pertama yaitu nama unit usaha. Nah, di sini bisa kita lihat identitas bisnis saya di mana nama usaha saya adalah Girl Stuff dan pemilik usahanya adalah saya sendiri yaitu Siti Aisyah Rizky Lestari. Kegiatan usahanya adalah menjual fashion wanita seperti tas, sepatu, dan pakaian. Alamatnya yaitu di Jalan Medan Lubuk Pakam, Dusun 4, Jalan Tanjung Morawa, nomor kilometer 17, Tanjung Morawa A, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan nomor telepon 082164954821 dan email yaitu girlstuff114@gmail.com. Berikut adalah logo usaha saya, di mana bisa kita lihat di samping logo saya ada pakaian, sepatu, dan tas. Itu merupakan produk yang akan saya jual nantinya. Bisa dilihat juga dari nama bisnis saya dan logonya bahwa yang saya tawarkan ke masyarakat adalah berupa fashion wanita. Nah, selanjutnya legalitas usaha. Badan hukum dari usaha saya adalah perusahaan perseorangan dan nantinya juga saya akan mengurus beberapa dokumen yaitu surat izin tempat usaha atau situ, tanda daftar perusahaan atau TDP, surat izin perdagangan atau SIUP, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dan surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP. Kita berlanjut pada aspek kedua yaitu aspek organisasi. Nah, di gambar berikut bisa kita lihat struktur organisasi dari usaha saya yaitu di mana bisnis dipimpin oleh pemilik usaha yaitu saya sendiri, lalu di bawah saya ada 3 karyawan bagian pemasaran, 2 karyawan bagian keuangan, dan 1 karyawan bagian DOS. Nah, DOS ini adalah delivery order staff di mana bagian ini mengurus soal pre-order sampai pengiriman barang ke konsumen. Lalu kita beralih ke organisasinya, di mana yaitu tingkat jabatan terdapat 1 pemilik atau pemimpin bisnis dan itu adalah saya, 3 staf bagian pemasaran, 2 staf bagian keuangan, dan 1 staf bagian delivery order. Bisnis saya membutuhkan sekitar 6 karyawan dan tingkat balas jasanya berupa gaji, bonus, dan THR. Selanjutnya, aspek ketiga yaitu aspek pemasaran.
Dalam pemasaran tentunya akan ada segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, untuk segmentasi pasar dari usaha saya adalah wanita pekerja, mahasiswi, dan remaja wanita dengan umur yang berkisar 17-35 tahun. Pasar sasaran atau target dari usaha saya mencakup para wanita yang suka bergaya, suka berbelanja, dan tentunya yang menyukai Korean style. Posisi pasar dari usaha saya adalah menciptakan image di benak konsumen sebagai perusahaan yang memproduksi inovasi fashion yang mengadopsi gaya berpakaian negeri ginseng. Nah, dalam aspek pemasaran tentu saja ada permintaan dan penawaran, di mana kita tahu bahwa permintaan adalah keinginan yang didukung oleh daya beli dan akses untuk membeli. Artinya, permintaan akan terjadi apabila didukung oleh kemampuan yang dimiliki seorang konsumen untuk membeli. Nah, perkembangan permintaan sekarang kalau kita cermati nih teman-teman, ada banyak sekali permintaan terhadap fashion dengan konsep yang saya usulkan ini. Umumnya juga konsumen selalu ingin mencoba hal yang baru. Karena itu, permintaan sekarang tentu saja akan meluap. Dan untuk prospek permintaan masa mendatang, ini banyak sekali pelaku usaha yang memprediksi bahwa bidang fashion ini akan digemari dalam jangka waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu, saya akan terus menciptakan inovasi produk secara terus-menerus agar permintaan terhadap produk yang saya jual terus meningkat. Selanjutnya ada penawaran. Nah, penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga pada suatu waktu-waktu tertentu. Perkembangan penawaran sekarang ini bisa dikatakan normal dengan target margin laba yang efektif. Nah, saya bisa bilang begini karena harga jual dari produk saya yang termasuk kategori cukup terjangkau, sehingga dengan bidikan segmen pasar yang sudah ada, margin laba dapat saya capai dengan jumlah penawaran yang saya produksi. Nah, untuk prospek penawaran di masa mendatang ini, mengingat besarnya peluang bagi saya untuk mengembangkan usaha saya, maka yang akan saya lakukan adalah menawarkan produk yang lebih bervariasi. Dengan adanya variasi produk, maka saya dapat meningkatkan jumlah penawaran yang pada akhirnya dapat meningkatkan margin laba yang akan saya peroleh. Nah, ini dia analisis kelayakan pemasaran. Analisis ini dilakukan untuk menilai apakah bisnis yang akan didirikan ini layak atau tidak. Dan dalam analisis kelayakan pemasaran ini, saya menggunakan model matrik pembobotan berupa skala 1 sampai dengan 5, di mana skala 1 sangat lemah, skala 2 lemah, skala 3 sedang, skala 4 kuat, dan skala 5 sangat kuat. Dalam analisis kelayakan pemasaran ini, saya menggunakan 18 item untuk dinilai. Nah, setelah menilai item-item tersebut, selanjutnya kita harus mencari interval kelasnya, di mana rumus untuk mencari intervalnya yaitu nilai tertinggi dari interval dikurang nilai terendah dari interval dibagi jumlah kelas. Nah, dalam hal ini interval kelas saya adalah 0,8, 1,81 sampai 2,60 dinyatakan tidak layak, 2,61 sampai 3,40 dinyatakan sedang, 3,41 sampai 4,20 dinyatakan layak, dan 4,21 sampai 5 dinyatakan sangat layak. Lalu, untuk menilai kelayakan usahanya yaitu dengan membagi total bobot dengan item yang dinilai, di mana total bobot saya adalah 72 dan item saya 18. Maka kelayakan usaha saya yaitu 72 dibagi 18 dan hasilnya adalah 4. Maka bisnis saya dikatakan layak karena masuk pada range 3,41 sampai 4,20. Selanjutnya ada strategi bauran pemasaran. Saya menggunakan 4 strategi, yaitu strategi produk, strategi harga, strategi lokasi dan distribusi, serta strategi promosi. Nah, produk utama yang saya tawarkan di pasaran ialah pakaian, tas, dan sepatu yang berbau Korean style. Karena saat ini banyak sekali permintaan akan produk tersebut. Untuk harga, saya sangat berhati-hati dalam menentukannya. Dan harga tas saya bandrol 65.000 sampai 95.000, untuk sepatu 85.000 sampai 120.000, dan pakaian 95.000 sampai 250.000. Lokasi yang saya gunakan juga terbilang lokasi yang strategis karena toko saya dekat dengan jalan raya sehingga banyak orang berlalu lalang dan melihat ke arah toko saya. Selain itu, toko saya juga dekat dengan pom bensin. Maka setiap orang yang mengunjungi pom bensin secara tidak langsung akan melihat ke arah toko saya. Akses menuju toko saya juga dapat dikatakan sangat mudah dan dekat dengan pusat kota, bahkan ada transportasi umum yang melewati toko saya.
Untuk promosi, saya lakukan dengan pemberian harga khusus atau diskon. Saya memberikan diskon dengan presentasi tertentu pada waktu-waktu tertentu pula, misalnya saat HUT perusahaan, hari Kartini, hari Lebaran, dan Natal. Nah, berikut adalah layout toko saya. Bisa dilihat di dekat pintu depan ada 8 manekin, lalu tidak jauh dari manekin ada meja kasir, dan di dekat meja kasir ada kamar pos, dan paling ujung sebelah kiri ada toilet. Lalu di sisi sebelah kanan ada rak tas, dan di paling belakang ada rak sepatu, serta di tengah-tengah ada rak pakaian. Lanjut ke aspek keempat, yaitu aspek teknis atau operasi. Nah, dalam aspek teknis atau operasi ini ada 2 rencana. Yang pertama yaitu rencana pengembangan. Rencana pengembangan ini terdiri dari evaluasi lokasi, sarana dan prasarana, tenaga kerja, serta bahan baku utama. Lokasi yang saya pilih untuk menjalankan usaha ini terbilang strategis dan dekat dengan pusat kota. Selain itu, transportasi di kawasan ini juga terbilang memadai. Sarana yang saya gunakan dalam kegiatan usaha ini adalah rak tas, rak sepatu, rak pakaian, sofa tunggu, lahan parkir, toilet, dan kendaraan. Sedangkan untuk prasarana saya menggunakan gedung untuk toko. Lalu tenaga kerja yang saya kerjakan yaitu tenaga kerja pemasaran, keuangan, dan delivery order staff. Bahan baku utama untuk produk saya tentu saja kain dan benang, kulit sintetis, kain dinir, kanvas, polister, dan yang lainnya. Selanjutnya, rencana yang kedua yaitu rencana pengoperasian usaha. Dalam rencana ini yang pertama yaitu proses operasi usaha. Nah, proses operasi usaha ini meliputi rencana produksi, penjualan, rencana persediaan produk, penjadwalan tenaga kerja dan penggajian, pengawasan kualitas, dan pengawasan biaya penjualan, serta pemesanan. Lalu kebutuhan bahan operasinya dikelola oleh masing-masing departemen dan nantinya akan dikoordinasikan dengan pemimpin mengenai kebutuhan bahan operasi yang meliputi pendanaan, jumlah produk, dan kegiatan pemasaran. Lanjut ke aspek kelima yaitu aspek ekonomi dan sosial. Dampak dalam aspek ekonomi ada 2 yaitu meningkatkan ekonomi rumah tangga tentunya, serta meningkatkan perekonomian pemerintah lokal. Dampak dalam aspek sosial juga ada 2, di mana yang pertama yaitu adanya perubahan demografi dan adanya perubahan budaya. Lanjut ke aspek terakhir yaitu aspek keuangan. Nah, ini merupakan aspek yang sangat penting nih saat kita melakukan studi kelayakan bisnis. Berikut adalah kebutuhan dana investasi untuk usaha saya di mana biaya praoperasi saya mencapai 900 juta rupiah yang digunakan untuk proses pembelian tanah dan mendirikan bangunan. Lalu modal kerjanya mencapai 550 juta rupiah sehingga total kebutuhan dana investasi saya yaitu 1.450 juta rupiah. Lalu untuk rencana pembelanjaan sumber dana yang didapat dari modal saya sendiri yaitu senilai 1.450 juta rupiah. Selanjutnya rencana kebutuhan dana untuk usaha saya. Nah, bisa dilihat di sini jumlah aktiva tetap saya yaitu 1.090.785.000 dan jumlah aktiva lancar saya adalah 550 juta rupiah. Sehingga total aktiva saya yaitu 1.640.785.000 rupiah. Lanjut ke proyeksi keuangan untuk usaha yang akan saya dirikan. Untuk proyeksi penjualanannya per hari yaitu 12 juta, per bulan 360 juta, dan per tahunnya yaitu 4.320 juta. Lanjut ke proyeksi biaya per tahun. Untuk pengadaan bahan baku yaitu 600 juta, untuk membayar gaji karyawan 74 juta, untuk biaya listrik 12 juta, biaya telepon 4 juta, biaya air 5 juta, biaya pemasaran 136 juta, dan untuk membayar pajak 245 juta. Lalu perlengkapan kebersihan 1 juta, penyusutan gedung 6 juta, penyusutan mesin kasir 80.600, penyusutan rak sepatu 16.350, penyusutan rak tas 18.000, penyusutan rak baju 40.400, penyusutan komputer 80.000, penyusutan sofa 105.000, penyusutan meja 30.000, dan penyusutan mobil 1.350.000. Sehingga total biayanya yaitu 410.720.350 rupiah. Nah, untuk menghitung laba atau rugi yaitu dengan menghitung selisih dari hasil penjualan dengan pengeluaran biaya, di mana di sini hasil penjualanan saya adalah 4.320 juta dan total biaya 410.720.350. Maka hasil
dari pengurangan tersebut yaitu Rp3.909.279.650. Dengan demikian, laba dari penjualan saya yaitu Rp3.909.279.650. Selanjutnya, cash flow perusahaan. Untuk membuat cash flow perusahaan, maka kita harus menghitung depresiasinya terlebih dahulu, di mana untuk mencari tahu jumlah depresiasi yaitu dengan mengurangkan investasi dengan modal kerja, lalu dibagi dengan umur ekonomisnya. Nah, di sini nilai investasi saya adalah Rp900 juta dan modal kerja saya Rp550 juta. Dengan umur ekonomi 10 tahun, maka Rp900 juta dikurang Rp550 juta dibagi 10 tahun, dan didapatlah nilai depresiasinya yaitu Rp35 juta. Nah, setelah diketahui tadi nilai depresiasinya, maka dibuatlah tabel cash flow perusahaan, di mana dalam setiap tahunnya hasil penjualan saya berbeda. Nah, untuk total biayanya juga berbeda-beda setiap tahunnya. Untuk depresiasinya sama setiap tahunnya yaitu Rp35 juta. Nah, untuk earning before tax-nya didapat dari hasil penjualan dikurang total biaya dan depresiasi. Untuk pajak yang saya gunakan yaitu 10%. Earning after tax-nya didapat dari EBT dikurang pajak. Lalu untuk profit atau kas bersih didapat dari EAT ditambah depresiasi. Bisa dilihat di sini kas bersih dari perusahaan saya setiap tahunnya berbeda. Selanjutnya payback period atau PP. Saya memperkirakan dana investasi yang saya keluarkan akan kembali pada 7 tahun setelah usaha saya beroperasi. Karena itu, saya membuat kas bersih usaha saya selama 7 tahun ke depan, di mana kas bersih ini didapat dari cash flow yang telah saya buat sebelumnya. Untuk tahun pertama, kas bersih saya yaitu Rp201.500.000. Tahun kedua Rp231.200.000, ditambah dengan kas bersih tahun pertama. Selanjutnya, tahun ketiga kas bersihnya juga ditambah dengan tahun kedua, dan begitu seterusnya sampai tahun ke-7. Selanjutnya payback period atau PP. Saya memperkirakan dana investasi yang saya keluarkan akan kembali pada 7 tahun setelah usaha saya beroperasi. Karena itu, saya membuat kas bersih usaha saya selama 7 tahun ke depan, di mana kas bersih ini didapat dari cash flow yang telah saya buat sebelumnya. Untuk tahun pertama, kas bersih saya yaitu Rp201.500.000. Tahun kedua Rp231.200.000, ditambah dengan kas bersih tahun pertama. Selanjutnya tahun ketiga kas bersihnya juga ditambah dengan tahun kedua, dan begitu seterusnya sampai tahun ke-7. Untuk menghitung payback period digunakan rumus PP sama dengan N ditambah A dikurang B dibagi C kurang B kali 1 tahun. PP adalah pengembalian modal, N adalah tahun terakhir saat jumlah besaran arus kas masih belum dapat menutup besaran investasi semula. Maka kita langsung saja masuk ke angkanya, yaitu 5 ditambah Rp1.450.000.000 dikurang Rp1.155.100.000 dibagi dengan Rp1.407.000.000 dikurang Rp1.155.100.000 dikali 1 tahun. Maka didapatlah hasil 5 ditambah Rp294.900.000 dibagi dengan Rp251.900.000 dikali 1 tahun. Maka didapatlah hasil 5 ditambah 1,17 sama dengan 6,17 dan dibulatkan menjadi 6,2. Maka payback periodnya yaitu 6 tahun 2 bulan, dan payback periodnya diterima karena kurang dari 10 tahun. Selanjutnya net present value atau NPV. Nah, di sini saya menggunakan diskon faktor 10% dan didapatlah total present value-nya Rp1.483.860.000. Dengan total investasi Rp1.450.000.000, maka didapat total NPV-nya yaitu Rp33.860.000. Nah, NPV-nya diterima karena bernilai positif. Selanjutnya, Profitability Index atau PI. Rumus untuk mencari PI yaitu membagi total present value dengan total investasi, di mana total present value-nya adalah Rp1.483.860.000 dibagi dengan Rp1.450.000.000 dan didapatlah hasil 1,02 diterima karena PI-nya lebih dari 1. Selanjutnya, internal rate of return atau IRR. Nah, di sini saya menggunakan diskon faktor 10% dan 11%. Pada diskon faktor 10%, present value-nya
Dengan diskon faktor 11%, present value-nya Rp1.419.670.400. Diperoleh nilai NPV-nya minus Rp30.329.600. Maka selisih diskon faktornya yaitu 1%, selisih present value-nya Rp64.189.600, selisih dengan kapital atau modal yaitu Rp33.860.000. Maka IRR-nya yaitu 10% ditambah 1% dikali Rp36.860.000 dibagi Rp64.189.400. Dan diperolehlah hasil 10% ditambah 0,527% sama dengan 10,527%. Nah, IRR-nya ini diterima karena IRR-nya lebih dari 10%. Selanjutnya, average rate of return atau ARR. Nah, rumus ARR ini yaitu rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi. Rata-rata EAT ini didapat dari total EAT dibagi umur ekonomis. Dan total EAT saya yaitu Rp2.115.000.000. Maka Rp2.115.000.000 dibagi dengan 10 tahun. Didapatlah hasil Rp211.500.000. Lalu rata-rata investasi didapat dari investasi dibagi 2. Maka Rp1.450.000.000 dibagi 2 didapatlah hasil Rp725 juta. Maka ARR saya yaitu Rp211.500.000 dibagi Rp725 juta sama dengan 0,2 atau 20%. Maka kesimpulan dari semua perhitungan yang telah saya jelaskan terkait kasus kas bersih yang berbeda setiap tahunnya yaitu dengan hasil PP yaitu 6 tahun 2 bulan maka dikatakan baik, NPV Rp33.860.000 maka dikatakan baik, PI dengan 1,2 maka dikatakan baik, IRR dengan 10,527% maka dikatakan baik, dan ARR 20% maka dikatakan baik. Aspek keuangan tadi adalah yang terakhir nih teman-teman. Jadi, sekianlah video ini saya buat. Semoga berguna ya untuk semuanya. Assalamualaikum.